Hai Ceceromet Kitchen, mau masak kering kentang pedas manis. Sebelumnya saya udah pernah membuat kentang Mustafa ya, tapi yang ini versi kering kentang yang biasa. Ada 1 kilogram kentang. Kentangnya ukurannya cukup besar. Oke, sekarang kita mau mengupas kentang dulu, tapi siapin air. Karena ketika kentang itu sudah dikupas, dia harus masuk ke air ya, harus direndam supaya nggak coklat. Kentangnya saya kupas dulu. Jadi ini kering kentang pedas manis versi yang tanpa menggunakan alat pembuat keripik. Jadi benar-benar dipotong, diiris-iris pakai pisau secara manual aja. Oke, kentangnya saya masukkan ke air, direndam ya. Ini bagian yang paling menantang, yaitu mengiris tipis kentang dengan menggunakan pisau seperti ini. Harus pelan-pelan, harus hati-hati, nggak boleh buru-buru ya. Namanya juga diiris tanpa alat pemotong keripik itu, jadinya ada yang tebal, ada yang tipis. Usahakan untuk mengirisnya dengan ukuran yang sama. Kalau misalnya ada yang tebal-tebal juga nggak apa-apa sih. Oke, kita masukkan aja kentang yang udah diiris tipis ini ke air, kita rendam dulu. Lalu kalau udah selesai diiris semua, kita cuci bersih sampai airnya itu bening. Kira-kira ketebalannya segitu ya, setipis mungkin. Ini bener-bener saya nggak pakai alat pemotong keripik, cuma pakai pisau ya, diiris dengan santai gitu sambil nonton TV juga boleh. Oke, ini kentangnya udah dicuci bersih dan airnya sudah bening. Kalau airnya udah bening, kita tiriskan dulu kentangnya. Ditiriskan sebagian aja buat yang mau langsung digoreng ya. Jadi yang lainnya itu tetap direndam nggak apa-apa. Yang mau digoreng aja yang ditiriskan. Panaskan minyak goreng yang agak banyak. Kita masukkan kentangnya pada saat minyaknya tuh bener-bener panas. Jadi kita mau menggorengnya di api besar dulu. Karena kita cuma mengirisnya menggunakan pisau, kalian masukkan kentangnya ini duluan yang paling tebel dulu. Jadi yang tebel dulu, semuanya masuk minyak. Baru setelah itu disusul dengan potongan kentang yang lebih tipis supaya matangnya bareng. Oke, ini sudah mulai kering, kita aduk-aduk. Jadi jangan diaduk pada saat baru kita masukkan kentangnya ya, takutnya kentangnya rusak atau hancur. Jadi biarkan agak kering, baru kita aduk-aduk. Kalau sudah mulai agak kering seperti ini, agak dikecilin aja apinya. Jadi memang menggoreng kentang ini tricky banget. Kalau kalian nggak hati-hati, nggak mengikuti tips-tipsnya dengan baik, bisa jadi kentangnya nggak bisa garing. Di resep ini saya nggak merendam kentang di larutan air kapur sirih, bener-bener cuma air aja. Kalau sudah mulai kering seperti ini, apinya harus tetap kecil dan terus diaduk. Ada beberapa kentang yang memang warnanya kecoklatan seperti itu ya ketika mateng. Oke, kita angkat aja dari minyak. Lalu kita mau tiriskan kentang yang udah digoreng garing ini. Udah crispy, langsung kita taruh di atas tisu supaya minyaknya terserap. Sekarang kita bikin bumbu untuk kentang pedas manis. Ada 4 buah cabai merah besar, kita potong-potong dulu. Ini bumbu yang mau kita haluskan ya, cabai merah besar, lalu ada 7 siung bawang merah, bawang putih 4 siung. Cuma itu aja ya bumbu yang mau dihaluskan, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Dan kita juga nanti mau pakai cabai rawit merah supaya rasanya lebih pedas. Ini dia cabai rawit merahnya, saya pakai cuma 1 genggam. Oke, kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan cabai rawit merah ke chopper ini. Kita haluskan dulu ya bumbunya. Ini dia udah halus bumbu untuk kering kentang pedas manisnya. Kita sisihkan dulu. Panaskan minyak goreng.
Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Bumbu yang udah kita haluskan tadi kita tumis di minyak yang panas itu, diaduk-aduk, lalu kita masukkan daun jeruk, sekitar 5 lembar daun jeruk atau sesuai selera kalian. Kalau kalian mau lebih banyak daun jeruknya juga boleh. Cuma daun jeruk aja ya, saya nggak menambahkan lengkuas, sereh, atau salam, hanya daun jeruk. Kita aduk-aduk sampai bumbunya itu mateng, warnanya semakin tua. Lalu kita tambahkan garam. Garamnya saya pakai setengah sendok makan. Tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Namanya juga kering kentang pedas manis, jadi pastinya pedas dan manis. Di sini saya pakai gula merah 70 gram, udah diiris-iris gula merahnya. Lalu kita aduk-aduk sebentar aja. Gampang banget membuat kering kentang ini ya. Kita tambahkan air sedikit. Airnya itu untuk melarutkan garam dan melarutkan gula. Jadi jangan kebanyakan air ya. Kita mau memasak bumbu ini sampai menjadi karamel. Saya barusan menambahkan air sedikit lagi. Aduk-aduk. Biarkan sampai gulanya itu larut, gula merah, gula pasir, dan menggelembung menjadi karamel. Ini penting banget proses mengkaramel gula ini. Dan saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini optional kaldu bubuknya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan ini ada 1 sendok teh asam jawa yang saya campur dengan sedikit air. Asam jawanya saya remas-remas dulu, lalu kita masukkan air asam jawa ini sekitar 2 sendok makan. Kenapa pakai air asam jawa? Air asam jawa itu fungsinya sebagai pengawet dan juga rasanya jadi lebih mantap, lebih balance antara manis, pedas, dan ada segernya sedikit. Nah, kalau sudah menjadi karamel seperti ini, sudah kental banget, dan kalian hati-hati ya, itu panas banget gulanya menjadi karamel. Gunakan 2 sutil kayu ya. Lalu kita masukkan kentang yang udah kita goreng kering tadi, masukkan semuanya dan diaduk cepat dengan menggunakan 2 sutil itu. Kalau kalian cuma pakai 1 sutil, itu bakalan susah ngaduknya, susah tercampur rata. Pada tahap ini kecilkan apinya, api kecil aja sambil terus diaduk sampai kentang dan bumbunya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, matikan apinya. Ini dia kering kentang pedas manis tanpa menggunakan alat pemotong keripik, diiris pakai pisau secara manual. Kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Nggak punya alatnya pun tetap bisa membuat kering kentang pedas manis seperti ini. Ini kalian lihat di sini ya, gulanya tuh mengkaramel, bumbu-bumbunya nggak ada kandungan air sedikit pun. Jadi kering kentang pedas manis ini udah pasti awet ya, tahan lama. Saya mau cobain dulu kering kentangnya. Crispy banget, manis, pedes banget, dan manisnya kerasa, bumbunya pas, pokoknya enak banget. Saya mau pindahkan kering kentang pedas manis ini di toples ya, gunakan toples yang kedap udara kalau udah dingin. Selagi kering kentang ini panas, dia agak lembek, nanti kalau udah dingin dia akan mengeras sendiri dan garing. Dan kalau udah dingin baru tutup toplesnya, dia tahan selama kurang lebih 2 bulan. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!